Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan pada sore hari ini untuk mengikuti Family Talk yang ketiga, begitu ya, tentang parenting, yang khususnya videonya dengan judul Manajemen Marah dalam Pengasuhan Anak. Oke, baik, suara saya sebelumnya terdengar? Oke, baik, kalau memang sudah tidak ada masalah, semoga nanti ke depannya kita acara pada sore hari ini bisa lancar hingga akhir ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mau izin nyapa dulu nih gitu ya kepada ayah bunda sekalian yang luar biasa udah mau menyempatkan waktunya nih di sore-sore santai gini gitu ya untuk mengikuti Family Talk yang ketiga ini. Ada yang di sini mungkin dari luar Jawa. Boleh dong saya lihat mungkin ada raise hand atau mungkin ada partisipan yang mungkin mau komen gitu ya yang dari luar Jawa gitu. Oke. Dari Makassar. Wah, luar biasa jauh ya. Memang untuk hikmah dari pandemi saat ini memang ya meskipun jauh tapi kita bisa bersilaturahmi seperti ini dengan cara online seperti ini. Oke, baiklah. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya nih perkenalkan diri dulu. Kayaknya dari tadi banyak ngomong nih gitu ya, belum kenalin diri. Kenalkan, nama saya Alvina. Saya di sini yang akan membantu acara pada sore hari ini. Dan untuk sebelum itu, saya juga mau memperkenalkan untuk Akikoh Nurul Hayat dulu gitu ya, karena kayaknya nggak afdol nih gitu ya kalau saya belum memperkenalkan Akikoh Nurul Hayat. Sebenarnya apa sih Akikoh Nurul Hayat itu? Gitu ya. Akikoh Nurul Hayat itu adalah layanan akikoh yang pertama dan terbesar di Indonesia dan memiliki 51 cabang di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Dan untuk informasi selanjutnya bisa deh ayah dan bunda untuk cek di Instagram kami di @akikohnurulhayat. Dan mungkin bisa coba cari informasi-informasi di situ, lengkap sudah gitu ya. Oke, baiklah. Kayaknya ini nggak perlu berlama-lama, saya mau memperkenalkan dari narasumbernya baik Bu Diah Mahmuda, sarjana psikolog. Ibu Diah ini merupakan seorang istri dan seorang ibu dan juga seorang psikolog, begitu ya Bu ya? Betul ya, seorang istri dari Pak Dandi Birdi yang menikah sejak tahun 2003 dan saat ini sudah memiliki anak 3, begitu ya Bu? Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya keluarganya Bu? Alhamdulillah baik. Meskipun ada sindrom ini ya, bosen ya. Iya bener Bu, pandemi ya Bu. Secara umum baik, happy, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah semoga selalu sehat ya Bu ya. Ibu Diah juga ini merupakan membangun Biro Psikologi bersama suaminya sejak tahun 2007, yakni Biro Psikologi Dendiah begitu ya Bu ya. Dan di dalamnya memiliki 2 divisi, yakni divisi HR, Dendiah HR dan juga Dendiah Care begitu. Oke, terus Bu Diah sendiri juga merupakan penulis dari buku-bukunya yang luar biasa. Salah satu bukunya nih yakni Anger Management yang berkaitan pada topik kita pada sore hari ini. Oke, selanjutnya juga Ibu Diah merupakan seorang konselor pernikahan begitu ya Bu ya. Wah, itu impian saya Bu Diah. Impian saya kalau boleh tahu Bu Diah, saya merupakan mahasiswi psikolog ini profesi Bu. Jadi saya bermimpi juga untuk menjadi konselor pernikahan begitu. Semoga bisa mengikuti jejak Bu Diah begitu ya Bu ya. Dan juga Bu Diah ini juga merupakan psikoterapis klinik anak begitu di Tangerang begitu ya Bu ya. Oke, Bu Diah juga merupakan penulis buku tadi juga dan aktif begitu ya Bu untuk menjadi narasumber di berbagai instansi seperti lembaga pemerintahan,
juga lembaga pendidikan dari segala tingkat begitu ya Bu, dari TK hingga universitas. Masya Allah luar biasa nih, Bu Dia ini sudah tidak diragukan lagi nih, profesionalnya luar biasa, sudah aktif di mana-mana begitu ya Bu ya. Dan saya juga sering melihat Bu Dia sering mengisi webinar begitu Bu Dia. Saya ikut juga Bu, kalau boleh tahu. Dan juga untuk nggak perlu berlama-lama lagi, mungkin karena udah saya menjelaskan terkait biodata singkat dari Bu Dia, mungkin bisa langsung Bu Dia mulai. Tapi sebelumnya saya mau menginfokan untuk ayah dan bunda sekalian, jangan lupa nanti di akhir sesi kita akan ada door prize begitu ya. Ada voucher senilai 100.000 untuk 5 peserta aktif yang aktif mengikuti acara hingga akhir nantinya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, ayah dan bunda sekalian. Oke deh, kalau kayak gitu mungkin Bu Dia bisa kita mulai aja gitu ya Bu, karena kayaknya yang penting ini materi dari Bu Dia nih gitu ya, biar lebih banyak materinya, biar banyak juga untuk tanya jawabnya. Oke deh, silakan Bu Dia, waktu dipersilakan. Siap, terima kasih Mbak sudah membuka ya, luar biasa, dan semoga cita-citanya tercapai menjadi konselor keluarga. Amin. Karena ini menjadi PR bersama ya, enggak hanya 1-2 orang, tetapi ini PR yang mesti dikerjakan berjamaah. Nah, ini juga keren banget ya dari Nurul Hayat menyelenggarakan sesi parenting ini. Applause dan salam takzim untuk semua bunda, ayah ataupun calon ayah dan bunda ya yang belum menikah, itu juga satu investasi luar biasa. Udah belajar parenting duluan ya. Nah, baik, tanpa berlama-lama saya izin untuk share screen. Bu Dia. Materi tentang manajemen marah dalam parenting atau dalam pengasuhan pendidikan. Oke. Mohon feedback sudah ini ya, sudah ada? Sudah Bu Dia, sudah terlihat. Ya, nah, alhamdulillah sudah terlihat ya. Kita akan belajar bersama apa sih yang dimaksud dengan manajemen marah dalam pengasuhan ya. Tentu saja yang menjadi motivasi terkuat adalah belajar kita niatkan karena ingin dicintai oleh Allah. Nggak ada lagi motivasi yang terkuat selain apa-apa yang kita lakukan, termasuk belajar di sesi ini adalah agar kita mendapatkan cintanya Allah. Nah, kita kan udah luar biasa, terlebih bagi ayah bunda yang memang sudah diberikan kepercayaan oleh Allah yang maha hebat, maha kuasa, diberikan anak, itu anugerah. Nah, satu adalah motivasi belajar, termasuk di dalamnya adalah parenting. Yuk, kita luruskan niat karena ingin dicintai Allah. Kedua, kita pun harus punya yang namanya mindset yang positif bahwa peran ini adalah sebuah anugerah. Tentu saja perannya, pasangannya, termasuk anak-anaknya adalah anugerah juga. Sehingga akhirnya kita selalu punya energi positif yang besar dalam mengasuh dan mendidik anak. Dan mengasuh dan mendidik anak ini bukan berjangka pendek, bukan sekedar lari sprint yang 100 meter cepet-cepetan, buru-buru pengen lihat hasil. Tetapi diibaratkan kalau kita lari, maka larinya adalah lari maraton, yaitu 42 km. Sehingga tentu saja kita yang namanya ini kita manajemen, kita kelola. Mulai dari persiapannya, perencanaannya, mulai dari pengelolaan ya. Kalau teman-teman belajar di sini ada mahasiswa manajemen ya. Ada konsep namanya POAK ya. P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, C-nya controlling ya. Mbak ya, yang di psikologi juga belajar tentang psikologi manajemen ini. Sehingga akhirnya, apalagi ini temanya yang besar, langsung loh. Tugasnya diberikan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga POAK-nya ini harus benar-benar. Salah satu perencanaannya tentu saja ilmu yang memadai. Karena dalam parenting itu nggak cukup
makan cinta atau memberikan cinta, nggak cukup. Tapi itu modal yang besar, betul, tapi nggak hanya membutuhkan modal cinta. Yang utama adalah modal ilmu. Salah satu ilmunya adalah ilmu mengelola marah. Kenapa? Saya sebagai pegiat parenting banyak sekali dicurhatin oleh para bunda terutama ya. Karena di sini juga kalau disurvei 90% pesertanya bunda nggak. Ayah biasanya menjadi makhluk langka ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun makhluk langka sedikit, tapi kita lestarikan. Mudah-mudahan nanti semakin banyak ayah yang hadir dengan mindset bahwa parenting ini PR berdua, ayah dan bunda. Atau nanti bunda-bunda yang hadir menjadi tongkat estafet ilmu dari apa-apa yang kita belajar hari ini. Nah, jadi ayahnya tetap kepapar ya, ketularin ilmu dan energi positif dari tema hari ini. Lalu tadi menyambung curhatan para bunda nih, udah belajar parenting sana-sini. Wah, semangatnya udah keren. Kesadaran belajarnya udah luar biasa. Baca bukunya ya, ada yang sampai mengoleksi dari parenting yang berbasis ini, yang parenting berbasis ini, dari tokoh ini, dari tokoh ini. Zong, ketika mengamalkan ilmu yang luar biasa itu, menguap ketika ternyata anak rewel, menguap ketika ternyata anak berantem, ketika anak kita lebih dari satu, menguap ketika kita habis berantem sama suami, terus anak meminta perhatian, atau kita lagi ngerjain bisnis, yang namanya tips and trick bahwa mendidik anak nggak boleh marah ya. Kalau membentuk anak nanti 1 miliar sel di otak anak luruh. Kita tahu, tapi ternyata kita nggak mampu untuk mengamalkan secara optimal ilmu-ilmu parenting yang saya yakin semuanya benar, semuanya bisa diaplikasikan dan mendukung tujuan pendidikan. Tapi ada satu kunci, yaitu kemampuan mengelola emosi yang memang suka ambyar, bikin aplikasi ilmu parenting itu menjadi menguap tadi. Nah, inilah yang menjadi penting, ilmu mengelola amarah dalam mengasuh dan mendidik anak. Selalu, kalau saya sendiri punya konsep bahwa parenting itu adalah ada 2 zona, yaitu zona pengasuhan dan zona pendidikan. Ada 2 masa. Anak itu mengalami masa pengasuhan dan masa pendidikan. Masa pengasuhan itu adalah 0 sampai 6 tahun. Figur yang bertanggung jawab adalah sosok bunda. Tapi tentu saja yang namanya parenting adalah sinergi dari mothering and fathering. Dari pengasuhan dan pendidikan. Sehingga konsekuensinya adalah ketika masa pengasuhan, betul bahwa sosok utama yang bertanggung jawab mengasuh anak adalah bunda. Tapi tentu saja bunda akan optimal ketika dibantu, disupport penuh oleh ayah. Nanti di masa pendidikan zona kedua atau masa kedua yaitu pendidikan. Tanggung jawab utama siapa? Penanggung jawabnya ayah. Tetapi tentu saja bunda pun tidak berlepas tangan. Kedua-dua belah pihak itu tentu saja saling bersinergi. Karena kembali lagi, parenting adalah sinergi dari pengasuhan dan pendidikan, yaitu peran dari mothering and fathering. Itu ya. Nanti tulaturkan ya bunda ya yang sudah belajar di sini. Ayo, ada yang ngerasa nggak kecolek bahwa ilmu parentingnya udah banyak tapi begitu di lapangan mau mengamalkan ambyar. Ayo, siapa? Yang bikin ambyar emosi ya. Kenapa sih emosi ini? Emosi enggak untuk kita musuhi, enggak kita untuk lari atau takut, enggak. Kita bisa mengelolanya. Kita sangat bisa untuk mengelolanya ya. Di sini ada yang chat ya, tadi sudah berkenalan. Oh, suaranya kecil. Ini ya, Mbak Maimunah, bener Bu, udah tahu ilmunya tapi tetap berat.
Suara saya cukup jelas? Ada yang bilang suaranya kecil, mungkin di sinyalnya di tempat Bunda ya. Kalau di yang lain suara saya cukup jelas ya. Baik, kalau gitu kita lanjut nih. Baik. Oke. Nah, banyak banget scene yang kita bisa angkat dalam pengasuhan dan pendidikan anak ya. Tapi cukup saja di sesi ini kita belajar dan menikmati 5 menu ya. Kalau kebanyakan nanti menguap lagi deh ya. 5 menunya apa? 1, ini mohon maaf kayaknya ada yang nggak sengaja ya coret-coret ya. Sebentar, saya coba hapus dulu. Mungkin nggak sengaja, biar nyaman ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjut nih. Bahwa kita belajar yuk untuk aware, sadar. Apapun bebenah yang kita lakukan, awali dengan kesadaran. Sekarang kan banyak banget istilah yang namanya mindfulness. Mindfulness kuncinya kesadaran. Kalau kita banyak hilaf, berarti kualitas mindfulness kita buruk. Dan tentang pengelolaan emosi sangat terkait dengan kualitas mindfulness dari para orang tua, dari bunda dan ayah. Nah, di sini kita akan belajar apa kabar emosi di pandemi, baik dari sisi anak ataupun sisi orang tua. Lalu kedua, kita belajar tentang manajemen marah. Apa itu? Lalu benarkah kalau misalnya kita mendengar kata emosi, apakah selalu terkait dengan marah? Ya, karena banyak sekali yang saya juga suka survei, apa sih yang terbersit lintasan rasa dan pikir kita kalau mendengarkan istilah emosi. Ternyata hampir 50% katanya marah ya gitu. Ada stereotip yang berkembang gitu kalau emosi itu identik dengan marah. Betulkah gitu ya? Nah, nanti kita akan kupas. Lalu ketiga tentu saja kita akan belajar tentang teknik cerdas mengelola ekspresi emosi marah ya. Ada di Dan Dia, dan ini juga dituangkan dalam buku Anger Management Series Dan Dia sampai 3, dan dia ngeluarin buku ya. 1 Anger Management yang covernya hitam, itu untuk dewasa jadi 20 tahun ke atas, baik untuk yang menikah ataupun tidak. Yang kedua adalah yang cover merah, dia untuk Anger Management remaja 11 sampai 19 tahun. Lalu yang covernya dia putih itu adalah kesaksian dan perjalanan setiap alumni dari workshop Anger Management Dan Dia. Sharing works insya Allah. Ketika kita dituntun oleh ilmu, insya Allah membuat jalan-jalan kita juga menjadi lebih lapang, lebih terang. Nah, itu dibagikan, ada buku antologi ya di situ. Jadi sampai 3 buku Anger Management Series Dan Dia itu, selain buku yang lain. Pokoknya buat teman-teman yang memang menyukai membaca, lalu juga menyukai membaca buku genre psikologi dan kesehatan mental, salah satu pilihan boleh ya memiliki bukunya Dan Dia. Kita tuh insya Allah selalu menyajikan konsep psikologi yang katanya rumit dan bikin puyeng ya Mbak ya, sebagai mahasiswi dari psikologi. Tapi saya berusaha membumikan gitu ya konsep-konsep psikologi itu dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Bahkan ada beberapa teman yang mengatakan buku Dan Dia itu seperti buku rasa terapi katanya. Kok kayak punya psikolog di rumah ya katanya, tapi disajikan dalam bentuk buku. Nah, insya Allah ya. Nah, 6 langkah teknik cerdas ekspresi emosi pun dikupas di buku Anger Management 14. Lalu menu keempat, kita belajar tentang situasi marah di rumah, yaitu terutama ketika anak tantrum. Kayak apa sih fenomena tantrumnya anak ya? Lalu yang kelima tentu saja solusi. Apa sih kalau menghadapi anak yang tantrum, apa yang kita bisa lakukan? Nah, next ya. Kita belajar tentang menu pertama, bagaimana kondisi kabar anak-anak nih. Ternyata dari survei Parents Together Action PTA menyampaikan 70% anak-anak Indonesia
ternyata mengalami yang namanya kondisi psikologis blas. Apa sih Bu Diah blas itu? Ya, blas itu adalah fenomena di mana anak merasa boring. Itu anak-anak saya mengalami. Mama mau jalan-jalan dong. Aduh, mama main games mulu, gadget. Aku juga ada boringnya main gadget walaupun seru katanya ya. Karena banyak sekali keterbatasan yang diambil ketika memang masa pandemi. Jadi boring. Ini bisa anak, bisa dewasa. Boring. L-nya apa? Lonely. Merasa dia kesepian. Merasa sendiri. Lonely itu ada dua. Ada emotional loneliness, ada physical loneliness atau social loneliness. Kalau social loneliness secara fisik, memang saya sendirian. Misalnya yang di kota terpencil, yang sedang ngekos, yang sedang LDR ya, misalnya kalau para ayah. Memang secara fisik dia jauh dari keramaian. Tapi yang paling bahaya sebenarnya yang kedua, yaitu emotional loneliness, yaitu dia merasa kesepian meski di tengah keramaian. Ini yang mengantarkan orang-orang untuk akhirnya termasuk anak-anak remaja terlibat adiksi, self-harm, bahkan jauhnya adalah ada beberapa yang percobaan bunuh diri. Berawal dari kesendirian, bermuara dari depresi, merasa terputus dari dunia nyata. Itu berawal dari lonely, yaitu emotional loneliness. Lalu yang kedua adalah angry. Marah. Kenapa orang bisa marah? Karena dia frustasi. Dari psikologi itu penjelasannya orang marah, salah satu penyebabnya karena dia frustasi. Frustasi itu dia punya kebutuhan, dia punya keinginan, dia punya ekspektasi, punya harapan, tapi nggak tercapai, mentok, terhambat. Akhirnya dia frustasi. Ketika orang yang sedang dalam keadaan frustasi, maka sangat rentan, sangat rawan dia mengalami yang marah. Semakin banyak frustasinya, semakin dia luapan amarahnya semakin besar. Ayo, udah 3 fenomena, udah 3 kondisi psikologis yang bisa dialami oleh anak ataupun dewasa kita. Boring, lonely, angry. Lalu berikutnya apa? Stres. Banyak tekanan, ada kehilangan, belum konflik. Misalnya kalau mahasiswa konflik. Jurusan yang pengen, aku sih jurusannya pengen hukum. Tapi orang tua ternyata pengen kedokteran. Atau enggak aku pengennya bekerja sebagai pengusaha, tapi orang tua pengen aku menjadi PNS. Itu konflik, itu pun sumber stres. Itu pun bisa memicu tadi frustasi. Konflik berkepanjangan membuat kita menjadi T. Yang berikutnya, tired. Tired itu ada 3. Lelah itu, lelah fisik jelas. Kalau kita lebih dari 4 jam terus bekerja, kita 4 jam terus saya gitu ya ngasih Zoom kayak gini, ada saatnya stamina fisik kita menurun. Tapi ada yang namanya stamina mental. Stamina mental menurun berarti dia lelah mental. Kalau stamina spiritual menurun berarti dia lelah spiritual. Sehingga kita yuk introspeksi dari tema blas ini, kita yang mana? Boleh chat ya, jangan-jangan 5-5-nya ya. Boring iya Bu Diah, boleh sharing ya, silakan ya. Iya, lonely juga aku kadang seperti itu. Kadang ya Bu Diah ya, saya merasa mengasuh tuh sendirian. Si ayahnya sibuk mencari nafkah. Saya, alhamdulillah saya doakan. Tapi ketika dia pulang kan saya punya ekspektasi. Gantian dong, ngasuh gitu ya anak. Di rumah ayah main gadget. Karena di pikiran ayah apa? Tadi aku udah 10 jam kerja. Wajar dong di rumah aku sekali-kali main gadget gitu ya. Si ibu punya ekspektasi yang berbeda. Aku juga sama, bukan 10 jam. Aku 12 jam ayah. Gantian dong ngasuh anak. Nah, akhirnya yang ada ketika ketemu bukan saling kangen. Apa?
saling meluapkan amarah. Dan ini bukan investasi yang baik untuk kondisi pernikahan tentu saja ya. Boleh silahkan refleksi dulu. Punya tema apa sih dari Blas ini? Relate banget ya Mbak Maimunah ya. Siap, terima kasih. Oke, lalu berikutnya. Nah ini di anak nih, anak pun punya bisa stres ya loh. Termasuk yang jangankan yang udah lahir bunda, yang masih di kandungan, kalau kita deg-degan, kalau kita naik pesawat kedinginan, atau kita juga sedang kecapean, kan suka gerak-gerak ya. Bayi di dalam perut pun bisa stres, apalagi yang sudah lahir. Bisa stres, bisa yang namanya Blas juga bisa ya, terutama stres, tired gitu. Frustasi juga kalau ada kebutuhan tidak terpenuhi, bisa mengalami itu ya. Oh gitu ya. No, saya seorang ayah dengan anak umur 17 bulan. Saya sangat senang setelah pulang bekerja. Wah, Masya Allah, bisa main sama anak dan itu menghilangkan lelah. Pak Tulus applause ya, Masya Allah. Mudah-mudahan terjaga terus ya. Tinggal istiqomah ya Pak ya. Saya yakin setiap kita itu tidak akan terbebas dari rasa lelah dan marah. Tapi yang jelas kita mengelolanya ya Pak Tulus ya. Ada yang namanya emosi itu kan sifatnya naik turun, seperti halnya iman ya. Ada dalam kondisi kita nggak fit, ada kondisi di mana kita futur ya, terjun bebas gitu ya. Siki imannya kita, ibadahnya kita, nah emosi juga sama naik turun. Tapi alangkah baiknya ketika sebelum kita lelah yang benar-benar, kita mengolah si kelelahan itu, kemarahan itu, sehingga akhirnya tidak menular, tidak tumpah, terutama ke anak-anak ya. Jadi kalau Pak Tulus udah luar biasa, tinggal istiqomahnya ya, di maintainnya. Tapi buat tema-tema ayah yang memang sebagian besar ada juga curhatan itu yang saya dengar dari bunda dan akhirnya diamini oleh ayah juga. Betul bun, kadang saya merasa di rumah tuh pengen istirahat dulu gitu. Ternyata istri menuntut A sampai Z katanya. Nah itulah yang memang mungkin ayah bunda belum sadar ya. Atau ransel emosinya udah penuh banget dari mana-mana. Baik ya. Kita lanjut di sini. Nah, kalau dari sisi orang tua, gimana anak orang tuanya mengalami Blas juga nggak? Ternyata iya, terutama tema-tema burnout. Karena ternyata yang terdampak adalah anak-anak. Ini dari survei KPAI setelah pandemi juga tadi yang PTA itu pandemi. Ini pun disurvei ketika sudah 1 tahun pandemi. Ternyata survei ke 34 provinsi ke 25.000 anak. Anak itu mengungkap mengalami kekerasan fisik. 6 dari 10 anak, di mana sampelnya adalah 25.000 anak dari 34 provinsi, mewakili potret kualitas anger management para ayah bunda se-Indonesia. Karena apa? Usernya. Kita kalau ingin tahu kualitas anger management kita, apakah di baik atau buruk, boleh kita refleksi. Oke, dari 1 sampai 10, aku kualitasnya di 5 atau 6. Atau bahkan aku di 8 deh. Tapi jangan lupa tanya usernya. User dari potret kualitas anger management bunda siapa? Yaitu suaminya dan anak-anaknya. Kata bunda sih bunda 8. Coba cek. Boleh sekarang ya. Ini aja silahkan beberapa yang ngerasa sudah aku kualitas anger manajemennya di berapa ya? Kalau dari 1 sampai 10. Kalau yang udah dia istiqomah 7 ke atas. Tapi jangan lupa cek, tanya pasangan hidupnya atau tanya anaknya. Bener nggak sih bunda udah istiqomah di atas 7 ya? Jangan-jangan ada tuh kemarin yang sharing. Bunda, aku tuh ya merasa nggak terlalu sering marah-marah, tapi ketika anak saya diberi tugas, silakan ceritakan bagaimana kesan kamu terhadap ibu kamu di rumah. Taunya dia menggambar apa?
Saya yang marah-marah. Ibu kalau bangun tidur bangunin subuh saya marah-marah. Ibu kalau makanan saya nggak habis, ibu marah-marah. Jadi semua temanya gambar anak itu marah. Ini anak SD. Bu, dia jelek banget. Ternyata katanya user saya mengatakan bahwa saya tukang marah-marah. Baru sadar, oh itu ya. Karena anak juga kan polos dan memang masih dalam perspektifnya ya. Tapi valid buat anak itu ya valid gitu, dan itu untuk media refleksi. Ternyata tercemin nih dari survei KPAI bahwa ternyata 60% orang tua itu ternyata menurut anaknya sering mencubit, memukul, menendang, menjewer. Itu kekerasan secara fisik 6 dari 10 anak. Sedangkan kekerasan secara emosional berupa membentak, menekan, mengancam, mengintimidasi, membanding-bandingkan, ternyata 7 dari 10 anak merasa diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Nah, ini PR buat kita. Kalau ternyata kita masih punya PR, kualitas anger manajemennya di bawah 7, bahkan di bawah 5, nggak apa-apa. Ada jalan. Dan saya yakin bahwa bunda-bunda yang merasa bahwa saya masih di bawah 7, ayah-ayah yang merasa kualitas anger manajemennya di bawah 7, itu bukan ayah bunda yang buruk, tetapi ayah bunda yang belum memiliki ilmu anger management. Nah, ini kita akan sampaikan. Kalau ternyata bertubi-tubi si anak mendapatkan kekerasan secara fisik juga emosional dari orang tuanya, ini dampaknya dari seorang peneliti, dari seorang psikolog menyatakan bahwa sangat rentan anak yang dimarahi bertubi berkali-kali seperti halnya potret dari survei KPAI. Anak itu rentan mengalami yang namanya mental illness, depresi. Ujung-ujungnya self-harm. Saya dalam sebulan lebih dari 5 anak remaja yang mengalami self-harm. Nauzubillah ya. Dan saya kalau diurut-urut nanya, bagaimana kualitas anger management ayah? Di bawah 5. Bahkan 1 Bu dia, karena dia pernah mengurung saya di kamar mandi. Mungkin minus Bu dia. Kalau ada ini minus, kualitas anger management orang tua saya minus Bu dia. Saya pernah disiram oleh kopi panas ketika saya betul salah. Tapi apakah pantas saya seperti itu Bu dia? Anak yang namanya udah 15-16 tahun kan dia sudah mengolah ya. Sudah lebih punya berbagai sisi gitu. Memang betul saya salah Bu dia. Mungkin apakah saya misalnya bangun subuh kesiangan, apakah saya mungkin gadget suka kebablasan, apa saya nggak denger orang tua ketika manggil dan minta tolong. Tapi kalau disiram kopi panas saya nggak terima. Itu bahasan anger management 14. Akhirnya ketika dirunut-runut, dampaknya luar biasa dari buruknya kualitas anger management orang tua. Karena dari penelitian pun sama mengungkap hal yang sama seperti saya menemukan secara mikro gitu ya di klien-klien praktek saya. Lalu mereka juga rentan depresi tadi ketika remajanya. Yang na'udzubillah ternyata moralnya juga kena. Yaitu mereka rawan sekali di sekolah itu tidak patuh, tidak disiplin, bahkan berbohong, mencuri, dan berkelahi. Ini udah tindakan amoral. Tentu saja untuk anak yang sudah balik, apapun yang dilakukan sudah menjadi tanggung jawabnya ya. Tetapi kita jangan nafikan kita memiliki andil pada pembentukan karakter amoral dari anak itu. Kan ada hadis yang menyatakan bahwa orang tuanya lah yang bertanggung jawab membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu dalam ranah akidah.
Dalam ranah kesehatan mental pun, orang tua memiliki andil besar dalam pembentukan karakter. Mungkin tidak langsung menjadi penyebab anak mencuri, orang tuanya deh begini. Tapi orang tua memiliki andil yang besar dalam pembentukan karakter anak. Dan orang tua yang masih memiliki PR dalam mengelola amarah dan masih meluapkan amarah yang destruktif, maka orang tua itu bertanggung jawab terhadap berbagai perilaku amoral yang dilakukan anaknya, termasuk pada kesehatan mental anak tadi, depresinya, self-harmnya. Dan kalau selama belum menikah ya kita kelihatan sama selama masih satu atap, yang repot siapa ketika anak melakukan yang namanya self-harm dengan pensil, dengan jeduk-jedukin di kepala, dengan dia juga dengan cutter. Tetap kita yang repot ya. Ternyata ini bukan investasi yang baik. Berawal dari kualitas anger management yang buruk. Baik itu ayahnya, baik itu bundanya. Tapi dari survei KPAI itu, banyaknya bunda yang melakukan itu. Kenapa coba? Karena figur pengasuhan dan pendidikan saat ini masih dipegang bunda. Salah satu imbas dari fatherless country di Indonesia yang nomor 2 ya. Ada yang menyatakan tokoh nomor 2, ada yang nomor 3 sedunia. Sehingga yang seharusnya tadi sinergi antara pengasuhan dan pendidikan, sekarang dua-duanya banyak dihandle-nya oleh bunda. Jadi bunda lah yang akhirnya kelelahan tadi, burn out secara fisik, mental, ataupun spiritual. Masih, kalau kata istilah orang sekarang ya, beban katanya ya. Bunda-bunda itu punya beban untuk mengasuh dan mendidik anak yang seharusnya tugas pendidikan itu dikerjakan oleh ayah. Bukan dalam rangka untuk mengadili, tapi kita berintrospeksi. Dan saya juga seneng banget ya, tadi salah satunya ada Pak Tulus yang hadir bahkan berkomentar, itu kabar baik Pak Tulus, ajak temennya ya lebih banyak untuk hadir di parenting. Insya Allah selalu perubahan itu dimulai dari kita. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman sudah sadar, oh segitunya ya dampak amarah destruktif. Bukan di saat ini loh. Mungkin kalau di saat ini kita kayak ngerasa nggak berdampak banyak ya. Tapi nanti ketika remaja, barulah yang wow itu, baru kita kelihatan. Nah, jangan sampai kita ternyata karena gak mau repot mendidik anak di masa pendidikan, kita direbotkan oleh hal-hal yang nanti kita petik di kemudian hari oleh anak-anak kita yang bermasalah. Tadi saya berulang mengatakan bahwa ekspresi marah itu adalah suatu bentuk pengelolaan emosi. Jadi kalau marahnya dia alami, setiap orang punya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, semua punya. Tetapi yang jadi PR di anger management adalah mengelola marahnya. Marahnya alami karena marah itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya membela diri, menegakkan nahi munkar. Bagaimana ya kalau keburukan-keburukan terjadi, bullying, pencurian, apalagi pelanggaran hak, kalau kita tidak merasa marah ketika hak kita diambil, diam ya atau dibiarkan. Nah, marah itu memiliki sejuta manfaat. Tapi yang harus kita kelola adalah ekspresi marahnya. Jangan marah yang destruktif, tapi marahlah yang edukatif. Nah, ini sebenarnya konteksnya bisa di rumah, bisa di sekolah. Di sini ada yang guru nggak? Ada? Ya, mudah-mudahan tetap kita punya mindset bahwa di rumah pun kita berperan sebagai pendidik. Sehingga marah pun marah yang edukatif. Marah edukatif cirinya, dia tidak berekspresi pukul rata. Anaknya punya 3, dia ketika anaknya salah, dia seperti itu. Yang anaknya 2 tahun. Ketika anak yang 7 tahun sama seperti itu. Ketika anaknya sudah 15 tahun sama seperti itu. Tapi marah yang edukatif, dia menggunakan akal sehat terbaiknya.
Sehingga karena dia tahu betul bahwa setiap usia perkembangan itu butuh pendekatan yang berbeda, yang fleksibel. Kita merunduk ke dunia anak, bukan anak dipaksa ke dunia kita. Karena kita pernah menjadi mereka, mereka belum pernah menjadi kita. Sehingga empati mesti kita terapkan. Empati bagian dari marah edukatif. Lalu kita memberikan konsekuensi. Kita udah tahu bahwa anak memiliki kesalahan yang wajib kita tegur. Dan yang namanya edukasi, ini kita sepakat ya bahwa anak marah edukatif itu, ditegur, dikoreksi itu ketika anak 7 tahun ke atas. Kalau yang 7 tahun ke bawah, betul, kita koreksi, kita tegur, tapi bukan dengan cara marah. Lebih dicontohkan, diteladani, ya, hal-hal yang baiknya. Tapi ini marahnya konteks 7 tahun ke atas. Lalu kalaupun dia misalnya tadi telat bangun subuh, dan 7-10, kita pun tidak memberikan hukuman. Kamu ini ya, aku pukul ya, pantat kamu ya, gitu. Padahal Nabi pun memukulnya di usia 10 tahun ke atas. Jadi hukuman itu belum berlaku ketika anak di masa 7-10 tahun. Tapi memberikan peringatan, informasi, edukasi perlahan diberikan. Lalu apa sih bedanya? Ada yang tahu nggak? Bedanya memberikan konsekuensi dan menghukum. Untuk khusus anak yang di atas 10 tahun. Misalnya anak kita lupa sholat atau telat sholatnya kebablasan main gadget. Kalau kita nyentil anak, langsung matiin si gadgetnya, lalu langsung menghukum dia misalnya di kamar, atau dia juga dikurung di kamar mandi, atau di luar di gudang yang serem. Bahkan saya mendapatkan seorang klien yang dia dimasukkan ke tong, ada kan tong yang besar ya. Nah, anaknya dihukum di situ. Duh, Masya Allah, itu trauma luar biasa. Itu namanya alasan untuk marah ada orang tua, tapi caranya destruktif. Cara destruktif itu buahnya trauma ke anak. Jadi apa yang dimaksudnya? Perbedaannya gini. Kalau tadi jelas-jelas adalah menghukum. Dia tidak relevan, tidak relate dengan pembentukan perubahan perilaku anak. Kalau kita tahu anak itu kebablasan main gadget, maka yang kita perbaiki adalah masalah gadget management. Yaitu kita lihat bahwa nak, kan sudah disepakati bahwa main gadget itu 30 menit per sesi screen time-nya. Karena dari berbagai tokoh itu yang dinamakan bermain gadget itu untuk anak di atas 7 tahun itu bisa 3 jam per hari. Tapi itu pun nggak 3 jam langsung dari jam 8 sampai jam 11. Tapi dibagi 6 sesi. 30 menit 1, 30 menit 2, 3 sampai 6. Nah, sesi pertama, 30 menit pertama, kamu lebih dari 5 menit. Sehingga kamu tidak mendapatkan sesi kedua. Itu konsekuensi. Karena ketika dia lalai, ketika dia abai, karena anak di atas 7 tahun punya konsep waktu, maka kita bisa pakai timer, diajarin untuk jam ya. Sehingga ketika dia lebih 5 menit, lebih dari 10 menit, diinformasikan sebelumnya. Kamu nggak dapat jatah yang kedua. Kedua bablas, yang ketiga nggak dapat. Gitu, itu namanya konsekuensi. Ada sistem edukasi yang mengatur dan akhirnya berujung pada perubahan perilaku anak. Kamu yang memilih sayang. Kalau kamu on time, disiplin, maka kamu mendapatkan reward, yaitu sesi kedua. Tapi kalau kamu di sesi pertama udah kebablasan, kamu dapat konsekuensi. Kamu yang pilih, bukan mama yang pilih, bukan abi yang pilih. Karena kita udah informasikan sebelumnya ya. Nah, itulah beda hukuman dengan konsekuensi. Lalu tentu saja ya, kalau destruktif tadi abusive, ada kekerasan fisik atau kekerasan emosional. Lalu berikutnya, anak itu tetap sesalah apapun,
tetap sosoknya diterima. Yang dikoreksi hanya perilaku. Tetap harga dirinya, keberhargaan dirinya, tetap dirawat, tetap dijaga. Sedangkan kalau yang destruktif, dasar, mama udah gak percaya lagi, ayah gak percaya lagi ke kamu. Ada labeling, anak gak guna, anak durhaka, apalagi, itu luka pengasuhannya dalam, bisa berjilid-jilid itu. Ketika kita keluar kualitas anger management yang buruk, yang destruktif tadi ya. Lalu kadar marahnya, kalaupun kita marah sesuai dengan kadar kesalahan anak. Anaknya marah seperti itu ya sesuai. Terkendali marahnya kita kalau di edukatif. Destruktif tidak terkendali. Lalu konteksnya kita enggak marahin anak itu di depan saudara yang lain. Apalagi di depan teman-temannya. Meskipun anak itu salah. Tapi destruktif sembarangan aja. Lalu akhirnya gimana caranya, indikatornya Teh Dia? Kalau saya itu marahnya destruktif, ada yang namanya kita hati nurani. Kalau marah destruktif, lalu kita udah ngasuh ya, udah ngedidik, terus anak-anak tidur. Aduh, nyesel tadi kok saya bisa sampai nyubit ya. Kok bisa ya sampai ngurung. Itu namanya hati nurani kita masih hidup, tapi kabar baiknya. Tapi juga kabar buruknya ternyata alarm rasa bersalah dan menyesal kita, ternyata itu menjadi ciri bahwa marah kita sudah destruktif. Hati nurani kita akan gelisah. Dan ciri berikutnya adalah di anak. Nggak ada tuh yang namanya anak akhirnya sholat subuhnya menjadi lebih pagi ketika kita udah kurung di kamar mandi, udah disiram. Tetap aja begitu. Kalaupun dia ada nurut, itu bukan nurut karena sadar. Nurut karena trauma. Nurut karena takut. Itu investasi mental yang tidak baik secara jangka panjang untuk anak itu. Tapi kalau marahnya edukatif, diberikan edukasi dulu sebelumnya, disepakati konsekuensinya, disadarkan, dimaafkan ketika salah. Ada perubahan baik yang membekas. Silahkan, sekarang saya mengajak ke ayah bunda. Perilaku, ada yang anaknya lebih dari 3? Mana? Anak mana yang paling menantang kualitas anger manajemennya bunda? Saya yakin setiap anak unik dan ada anak kita yang ini nih yang paling menantang ya. Silahkan dicatat, nggak usah di chat, tapi silahkan catat. Dan perilaku yang mana? Apakah perilaku itu berubah? Kalau nggak berubah, coba deh cek. Jangan-jangan cara marah kita, cara negur kita, cara mengkoreksi kita masih salah. Sehingga tidak ada perubahan perilaku di diri anak. Cara marah kita salah. Alasan kita benar untuk pendidikan, tapi cara marah kita masih salah. Sehingga anak tetap tidak ada perubahan positif. Berarti tujuan dari parenting sudah gagal. Di mana akibatnya salah satunya karena kita tidak bisa marah secara edukatif. Ada yang namanya ketika anak mendapatkan bertubi marah destruktif dari orang tua, maka anak memiliki mental blocking pada orang tuanya. Mental blocking itu dampaknya adalah nasihat masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak membekas di jiwa anak. Karena udah ada tembok psikologis yang membuat dia mental, tidak mendengarkan. Dan dia fokus pada marahnya bunda, seperti tadi yang saya sampaikan. Yang berkesan adalah hal-hal yang buruk dari sisi ibunya yang marah-marah terus. Berarti udah ada mental blocking si anak pada bundanya. Dan ciri dari luka pengasuhan pada anak adalah yang bisa permanen nanti hingga dewasa kalau tidak ada pembasuhan dari orang tua atau anak itu melakukan pembasuhan sendiri ya.
maka itu rentan untuk menjadi luka pengasuhan di masa depan. Nah, mudah-mudahan kita memperbaiki cara marah kita sehingga mendukung tujuan pendidikan dan akhirnya tetap merawat sisi-sisi baik anak, merawat fitrah-fitrah anak, fitrah nalar dan belajar, fitrah kasih sayang, fitrah seksualitas itu ya. Saya sebagai salah satu murid dari Al-Huyarham Ustadz Hari Santosa, pendekatan yang dipakai oleh saya adalah pendekatan fitrah based education. Ketika ayah bunda bisa marah dengan edukatif, yakinlah fitrah anak terawat indah. Tapi kalau ternyata masih marah destruktif, dengan tidak disadari kita merusak fitrah-fitrah baik dari anak. Tadi dampak-dampaknya luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari sini kita kebayang, boleh sharing untuk cek ombak. Kalau dari 1 sampai 10, 1 sampai 4 marah kita masih destruktif. 5 dan 6 marah kita konsisten, kadang sadar, kadang enggak gitu ya. Kadang kelepasan ya, 5 dan 6 belum konsisten. Atau udah di 7 ke atas, yaitu berarti udah marah edukatif. Di berapa? Ayo sharing, silahkan. Di berapa? Kualitas marahnya, di skor berapa? Silahkan. Ya, janji ya, dari kelas ini naik 1 level. Kalau misalnya 5 jadi 6, dari 6 jadi 7, udah 7 jadi 8. Silahkan introspeksi. Semoga bisa naik ya Bu ya dari sini ya levelnya. Jadi yang mungkinnya kayaknya kalau di saya sih masih di level, mungkin karena saya belum menikah, tapi mungkin saya kayaknya di level yang masih kurang. Kadang masih ada destruktifnya gitu Bu kalau marahnya. Kadang masih ke bawah. Ya, kalau kita lagi sangat tidak waras. Iya, apalagi kalau udah capek. Betul. Nah, betul. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang burn out ya, apapun temanya, akhirnya anak tuh suka jadi ketumpahan. Tanpa sadar. Kita marahnya ke siapa? Misalnya gitu ya, fakta di lapangan juga. Udah berantem nih sama suami. Itu ada nyisa tuh ganjelannya tuh. Tapi misalnya seorang istri enggak mengungkapkan ke suaminya. Anaknya dia melakukan hal-hal yang memang menguji kualitas anger management kita. Tumpah. Harusnya marahnya cukup 6, 7. Karena ada sertaan tadi jengkel ke suami, marahnya jadi 10. Nah, begitu ya. Jangan sampai. Terima kasih yang udah share. Dalam kondisi apapun, tetaplah marah, tapi dengan bijak dan beradab. Maksudnya apa? Marah beradab itu marah dengan tetap sadar, mindfulness, aware, selalu mengaktifkan akal sehat, selalu berempati. Namanya anak-anak, bukan saya biarkan. Saya tetap lakukan sesuatu, tapi dengan cara yang ahsan, yang baik. Karena cara yang baiklah yang bisa merawat sisi-sisi baik anak di masa kini juga masa depan. Itu empati, pakai rasa. Lalu dengan hati nurani tadi. Saya nggak mau anak saya nanti, tanda kutip, cacat hati nuraninya. Karena nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena cara edukasi saya salah. Tujuan saya benar, tapi caranya salah. Sehingga banyak sisi-sisi baik anak rusak oleh tangan, lisan kita semua. Jangan sampai ya. Lalu, yang jelas anak-anak itu bukan orang dewasa yang mini. Anak-anak. Akal sehatnya akan benar-benar matang dan sempurna di usia 21 sampai 24. Jadi selama anak itu belum mencapai 21 tahun, 24 tahun, maka anak-anak itu tetap
wajib kita dampingi, temani dengan penuh empati, dengan ilmu, dengan kasih sayang. Sebelum mencapai itu, akhirnya kita pun tetap harus marahnya yang beradab, bukan yang biadab. Mudah-mudahan. Nah, lalu berikutnya adalah tadi anger management dalam pengasuhan. Parenting selalu bicara fokus utamanya bukan child's behavior, bukan perilaku anak, tetapi fokus utamanya parents behavior, yaitu perilaku orang tua. Jadi ketika kita bahas tentang manajemen marah dalam mengasuh anak, maka yang sedang kita bahas fokus utamanya adalah mengelola marah dari orang tuanya. Saya di sini akan memberikan ilmu pengelolaan marah berupa teknik relaksasi, tapi berupa teknik psikoterapi, yaitu menguras ransel emosi. Dan dia itu ada programnya workshop anger management, belajarnya 4 jam. Kalau seminar kan maksimal 2 jam. Nggak sempat kita lakukan praktik terapi emosi. Kemarin alhamdulillah 2 tahun yang lalu, dan dia itu sekitar ke 2.000 orang ya, keliling terus se-Indonesia. Pandemi berhenti online, tapi alhamdulillah jalan. Baru kemarin lagi kami di Jakarta, di Hotel Haris Tebet, ada sekitar yang offline ada 25 orang, yang online ada sekitar 35 orang. Belajar tentang teknik psikoterapi. Nanti kalau di sini saya akan berikan teknik relaksasi ya. Nah, saya kan nggak akan membahas tentang tema-tema ini, tapi mari kita belajar tentang emosi tadi. Benarkah kalau bicara tentang emosi hanya marah? Ternyata ada 7 emosi lainnya, Bunda, dan ini bagian dari ilmu literasi emosi. Dan dia pun sedang menyiapkan buku untuk pendidikan emosi ini, yaitu literasi emosi. Ada yang namanya emosi itu cinta, kenikmatan, sedih, takut, malu, terkejut, dan jijik. Tapi yang memang membuat anak mental blocking adalah yang marah tadi. Makanya yuk kita bahas spesifik tentang mengelola marah. Apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anak ternyata dia mengalami jengkel, kesel? Yuk, supaya dia ekspresi emosinya sehat, tentu saja satu, pendidikan berbasis ketauladanan. Pendidikan emosi pun sama, menganut konsep yang sama, basis keteladanan. Tidak ada lagi. Cara belajar supaya anak bisa mengelola marah adalah melihat, merasa, mendengar orang tua marah yang edukatif. Yaitu coba belajar yang namanya, satu, mengidentifikasi. Apa sih namanya? Name it ke anak. Oh, adek kesel. Oh, adek jengkel. Lalu normalisasi. Adek jengkel itu wajar. Manusiawi, gak apa-apa. Bunda pun pernah kayak gitu. Lalu divalidasi. Boleh kok adek kesel. Tapi yang gak boleh adek banting pintu. Yang gak boleh adek menangis kejer. Emosinya boleh, ekspresi emosinya dikendalikan. Karena emosi alami, sedangkan ekspresi emosi dia dipelajari, dia aksi dan perilaku. Validasi, validasi itu disahkan, diperbolehkan. Lalu kanalisasi, adek marah tadi ke kakak karena kakak ngambil barang adek nggak bilang. Atau sebaliknya ya, ke si kakak. Biasanya si kakak sih yang digangguin sama adek ya. Kamarnya diberantakin gitu ya, jadi privasinya terganggu. Nah misalnya, kak, ayo pengen teriak tadi kayak gimana ke adek, yuk ambil bantal. Adek, kok adek gak respect sih ke aku? Tapi jangan di depan adeknya, kita proses sendiri. Lalu berikutnya stabilisasi. Nanti stabilisasi itu dengan teknik relaksasi. Lalu spiritualisasi, yaitu dengan Dek, contoh dari Rasulullah ketika marah, obatnya apa, Dek? Memaafkan, Bunda. Iya, adek tahu. Kakak tahu. Iya, supaya kita disayang Allah, disayang Rasul,
maka kita maafkan yuk adik. Yuk kita doakan, adik masih belajar. Nah, tapi jangan sampai nasihat, apakah itu motivasi, apakah hadis, apa menyampaikan ayat Al-Quran di awal. Ketika si kakak masih ngambek sama si adik. Selalu tagline-nya kami, karena memvalidasi rasa itu adalah kebutuhan psikologis anak, selalu tagline-nya adalah berikanlah ruang curhat. Ya, berikanlah ruang curhat sebelum nasihat. Kenyangkan dulu kebutuhan curhat si kakak, kebutuhan curhat si adik, kalau si adiknya itu ya. Nah, lalu berikutnya kalau ternyata anak kita sampai tantrum, apa yang dilakukan? Kondisi tantrum adalah kondisi di mana anak sedang frustasi. Baca, di balik frustasinya anak pengen apa? Keinginannya, kebutuhannya. Jangan dijudge perilaku marahnya. Tapi kita baca pesan di balik marah anak. Nah, ini ada solusi praktis. Saya minta waktu 5 menit lagi, masih ada? Masih ada ya? Oke, masih ada ya 5 menit lagi. Ya, yaitu, masih ya, solusi ketika tantrum anak. Benahi tadi kita sepakat bahwa parenting adalah fokus utamanya pada perilaku orang tua, sehingga ketika membenahi emosi anak, benahi emosi orang tua. Start with you. Bebenah dulu keadaan emosi kita. Karena emosi anak merupakan wilayah emosi orang tua, dan orang tua adalah guru utama dan utama anak belajar tentang mengelola yang sehat, bukan yang merusak. Lalu preventifnya, penuhi kebutuhan psikologis dasar anak. Tadi sebelum si anak teriak-teriak, apa ya? Kan nggak mungkin si anak tantrum terus 24 jam ya ayah bunda ya. Pasti ada pemicunya. Tadi si adek ngeliatin hasil karyanya bikin kapal dari kertas. Tapi aku sibuk ngezoom. Aku sibuk kulwap. Padahal dia pengen kebutuhannya diberikan atensi dan apresiasi. Luput kita berikan itu saking kita sibuk dengan dunia kita. Kita nggak masuk ke dunia anak, termasuk memenuhi kebutuhan atensi dan apresiasi. Sehingga kita nggak terpancing untuk meladenin jerit-jeritnya si anak. Tapi, nak, ini ranah kuratif. Nah, ibu nggak bisa dengar, abi nggak bisa dengar. Kalau kamu teriak-teriak sambil nangis, udah kenyang belum nangisnya? Udah kenyang teriaknya, sini sayang. Kalau udah kenyang, tanya anaknya, terlebih anaknya di atas 5 tahun sudah bicara. Tapi kalau anaknya belum bicara, kita masuk tadi, latih kemampuan anak berkomunikasi, termasuk menyampaikan ekspresinya. Iya, abisan ibu sibuk sih tadi, aku bikin kapal, bikin ini nih. Bunda cuma ngelirik, bahkan denger juga enggak, misalnya gitu ya. Aduh maafin sayang bunda, enggak tahu, sambil dipeluk, sampai diusap ya, bahasa cinta kita. Bagus banget saya, Masya Allah, anak bunda, anak abi. Itu kita sedang memenuhi, mengenyangkan kebutuhan psikologis dasar, seperti halnya kita sedang mengenyangkan ketika anak lapar atau haus. Nah, itu. Tapi syaratnya orang tua yang bisa menghandle emosi anak ketika tantrum, level emosi bunda wajib di atas level emosi anak. Kalau level emosi bunda masih sejajar dengan anak, yang ada anak versus anak. Tandanya tadi, kita reaktif, terpancing oleh jeritan anak. Nangisnya anak. Enggak fokus pada pesan itu, enggak fokus pada solusi pemenuhan kebutuhan anak. Ayo, ada enggak yang masih begitu? Adik kakak berantem. Kalau kita masih terpancing oleh teriakan mereka, dorong-dorongnya mereka,
lalu kita lupa membaca pesan di balik kebutuhan mereka kenapa berantem, berarti level emosi kita masih sama dengan level emosi anak. Apa yang terjadi? Berikutnya berulang. Tetap aja berantem mainan ini, channel TV misalnya ya, tetap aja berantem mainan-mainan tertentu. Karena kita nggak membaca, gagal. Kita membaca pesan dan kebutuhan emosi dari anak. Cek, apalagi dikuatkan, iya bunda, level emosi aku masih up and down, masih di 5, masih di 6, kadang-kadang di 4 aku kalau lagi deketin PMS ya, kata seorang bunda muda. Nah berarti itu tandanya bunda butuh ilmu stabilitas emosi. Saya ajarkan di sini teknik relaksasi, tapi kalau untuk teknik psikoterapi itu nanti datang ya ke workshop anger management-nya, dan boleh menghubungi panitia loh. Ada nanti di Bandung hari Sabtu tanggal 23 Januari. Siapa? Ngacung, orang Bandung ada? Orang Bandung sekitarnya? Nanti di Haris Cembuilit. Tanggal 23 ya, Sabtu ini. Boleh daftar ke panitia. Lalu berikutnya di Jogja. Ada orang Jogja sekitarnya? Joglo Semar? Nah, kita latihan nanti ya. 4 jam kita belajar tentang menguras dan mengurus ransel emosi sebagai ikhtiar agar bunda bisa berekspresi marah edukatif, merawat sisi-sisi baik anak, bukan merusaknya. Ini adalah ekspresi sayang bunda. Bebenah amarah ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada anak. Nah, itu di Jogja nanti 12 Februari insya Allah. Di Jogja ada online dan offline. Nanti lanjut ke Surabaya tanggal 13 Februari. Silahkan bisa daftar ke panitia ya. Mungkin panitia hubungin aja. Nanti Bu Dia saya daftar untuk di Bandung. Bu Dia saya misalnya di luar negeri ada teman-teman yang hadir. Boleh nggak saya online? Boleh. Berarti nanti di Jogja dia hybrid. Nah, silahkan ya. Tapi di sini saya akan ajarin teknik relaksasi. Ini termasuk stabilisasi ya, langkah tadi ya. Yang CEE yang langkah kelima. Nah, oke. Tapi ciri-cirinya kalau ternyata bunda masih kepancing reaksi marah anak, nah berarti bunda level emosinya masih sama dengan level emosi anak ya. Baik, gimana caranya? Saya izin untuk stop share sebentar. Nah, ini ya yang jelas, kok berlelah-lelah sih tentang mengelola emosi? Insya Allah bunda, struggle today, strength tomorrow. Kita berlelah-belah belajar mengelola emosi, insya Allah itu sepadan ya. Investasi untuk masa kini dan masa depan kita dan anak-anak ya. Kesehatan mentalnya ataupun nanti merawat sisi-sisi baiknya. Saya ajarkan, di Surabaya di hotel ini Bunda Sasi, di hotel Haris Gubeng. Kalau di Jogja di Hotel Alana. Ya, di Jalan Pelajar ya, atau jalan ya. Nanti boleh ya ke panitia aja hubungi langsung ya. Insya Allah ini sebagai penyempurnaan ikhtiar kita. Selain kita tetap saja berdoa melibatkan Allah ya. Baik, saya ajarkan teknik relaksasi sebagai upaya stabilisasi ya. Nanti kalau teknik psikoterapi di workshop ya. Ini seperti ini bunda semua, ayah. Seperti ini. Bukan main TikTok ya. Lalu seperti ini. Lalu kita silangkan, ini ada simpatis, parasimpatis. Lalu kita simpan di dada. Di sini ada titik timus, karena saya pun adalah praktisi dari EFT ya, Emotional Freedom Therapy. Lalu berikutnya seperti ini. Kibas-kibasin, pelan aja bunda. Ayo pelan. Kita udah sibuk, buru-buru, tergesa-gesa. Matanya ditutup boleh sayang? Semua ya bunda. Kibas-kibaskan kedua jari kita seperti halnya kepakan sayap kupu-kupu, pelan aja seiring denyut jantung kita. Ini usaha untuk meraih mindfulness, yaitu selaras. Isi lisan, isi hati, isi pikiran dan perbuatan. Tarik nafas dari hidung. Tahan, keluarin dari mulut. Pelan kayak tiup lilin sambil tersenyum. Tarik nafas lagi.
Dari hidung, tahan sebentar, keluarin dari mulut. Sambil tersenyum. Pelan bunda, pelan ayah, take your time. Boleh buat yang muslim, astaghfirullahaladzim. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Lagi, astaghfirullahaladzim. Hadirkan Allah di hati ayah bunda. Minta ke Allah, temani ya Allah aku melaksanakan amal. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Sambil tersenyum, senyum 20 detik. Sebut nama anak kita satu-satu. Sayang, maafin bunda, maafin ayah yang masih fakir ilmu, yang suka kelepasan marah sama kamu sayang. Maafin ya bunda ya, maafin ayah sayang. Tarik nafas lagi, tahan, keluarin dari mulut. Tersenyum, makasih sayang, kamu anugerah buat ayah, buat bunda. Makasih hadir menemani bunda, menemani ayah. Makasih sayang. Tahan senyumnya, tahan. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarin dari mulut sampai merasa kosong. Yuk, menghembusnya lebih keras. Oke. Sekarang silahkan buka kedua matanya dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ilazi binikmatihi tatimus sholihah. Sambil tersenyum. Lakukan bunda di 3 masa. Yaitu sebelum mengasuh, misalnya sholat subuh, 4 jam sekali, karena stamina fisik turun, 4 jam sekali, konsentrasi turun, kemampuan berpikir turun. Dan 1 masa lagi, sebelum tidur. Lakukan. Semoga kita mendapatkan hadiah. Seperti halnya Allah menjamin seorang sahabat Rasulullah. Menjamin surga Allah. Dengan rutin memaafkan orang-orang sebelum tidur. Nah, lakukan itu insya Allah. Sebagai sebuah teknik relaksasi memelihara kewarasan dan kreativitas ayah dan bunda. Karena dunia parenting adalah dunia yang menuntut kewarasan dan kreativitas tanpa batas. Tanpa batas karena di baliknya ada pahala yang berlimpah. Baik di masa kini ataupun nanti di masa depan ya. Masa depan kita akhirat insya Allah. Berhadiah surga lelah-lelah kita. Baik, terima kasih. Gimana nih perasaannya? Ada yang mau share? Teknik relaksasi menjemput mindfulness? Mungkin ayah bunda ada yang mau share. Melakukannya berapa lama sesuai kebutuhan? Barusan kan cuma 3 menit, 5 menit ya, karena terburu waktu. Tapi kalau bunda take your time bunda, lebih pelan, lebih nyaman. Pilih waktunya, bisa ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, silahkan ya. Ngadu terus ke Allah, berdoa terus ke Allah ya. Tapi kalau bunda udah 7 hari, udah 14 hari, kok aku masih ya meledak-ledak, masih ya level emosi kita sejajar dengan anak, berarti bunda butuh teknik psikoterapi, bukan lagi teknik relaksasi. Teknik relaksasi itu lebih sesaat, impact-nya lebih jangka pendek, tapi psikoterapi lebih jangka panjang, tapi tentu saja itu pun tetap kita terapkan gitu ya. Hadiri workshopnya insya Allah ya, silakan hubungi panitia. Nah dari saya dari kami, saya suka dengan Pak Dandi suami saya soalnya. Dari saya cukup sekian Mbak, silahkan. Masya Allah luar biasa ya, barakallahu fikum ayah bunda, pejuang-pejuang masa depan anak.
Wah, Masya Allah, materinya luar biasa, daging banget nih Mbak Dia, Bu Dia, Teh Dia atau Bu Dia nih jadinya campur-campur. Ya. Masya Allah, materinya luar biasa. Mungkin kita langsung saja gitu ya ke tanya jawab biar menyingkat waktu juga karena waktunya sudah menunjukkan kira-kira kurang 5 menit lagi begitu ya. Jadi mungkin ada satu pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin saya pilih aja begitu Bu Dia. Jadi ini pertanyaannya sepertinya dari tadi itu kayaknya relate begitu ya Bu untuk semua orang. Karena ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan ketika materi dan ternyata sudah disampaikan oleh Bu Diah. Jadi mungkin ini pertanyaan yang tadi saya tangkap rasanya relate begitu. Jadi izin bertanya Bunda dari Bunda Durotul Hidayah begitu ya. Izin bertanya Bunda, bagaimana solusinya untuk mengatasi anak tantrum ketika anak tersebut ternyata mengendaki sesuatu yang sulit untuk diberikan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi meminta sesuatu yang terkadang orang tua berpikir permintaan anak tersebut jadi kurang baik. Sudah dinasehatin, masih tetap tantrum dan keinginan anak tersebut yang maunya hanya diturutin. Jadi sepertinya kayaknya anaknya ini mau sesuatu yang kayaknya kurang baik begitu ya Bu, terus dibilangin nggak bisa, tetap masih tantrum. Begitu, kalau begitu bagaimana ya caranya Bu? Anaknya usia berapa ya? Karena usia itu menentukan resep yang akan saya berikan. Ya, jadi kalau dokter anak kan akan nanya ya usianya berapa, berat badan anak berapa. Nah, jadi pendekatan kita menyesuaikan ya. Kalau psikologis berarti pendekatan kita menyesuaikan dengan usia anak. Ada informasi nggak Ayah Bunda? Ya, oke, sambil saya menjawab ya. Ya, apa namanya? Iya, berapa? Untuk usianya itu sekitar 3 tahunan, 3 tahun kurang. Siap. Terima kasih Mbak Durotul ya. 3 tahun itu masih masa yang wajar ketika anak masih temper tantrum. Tapi meskipun wajar bukan berarti tidak ditangani. Tetap kita tangani ya. Karena tadi kan tetap kita menjadi guru utama dan pertama ekspresi anak termasuk temper tantrum. Yang jelas kenapa anak temper tantrum sebenarnya itu adalah udah upaya mainstream. Saking upaya yang baik-baik saja itu luput atau abai tanpa kita sadari untuk dibaca pesan dan kebutuhan anak. Itu disadari ya. Satu adalah hal yang wajar ya. Jadi enggak, aduh anak saya kok tantrum banget gitu ya. Kita panik gitu. Itu masih yang wajar. Jadi di bawah 5 tahun itu tantrum itu masih wajar. Karena kan seiring dengan komunikasi ya, keterampilan komunikasi anak. Dia kadang anak tuh mau meluapkan sesuatu tapi dia masih mati gaya gimana cara ekspresinya gitu ya, gimana cara berkomunikasi. Nah, makanya kenapa di bawah 5 tahun masih wajar tapi tetap kita tangani. Satu, kita harus mengenal perbedaan konsep antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan adalah nafsu anak, kebutuhan adalah memang yang mesti dan wajib dipenuhi. Apa bedanya? Misalnya dia pengen main gadget terus-menerus. Pengennya kita bisa stop. Tapi kebutuhan kenapa dia main gadget? Ternyata kebutuhannya pengen main. Dari Jeffrey Young, salah satu psikolog mengatakan 5 kebutuhan psikologis dasar anak itu adalah 1, secure attachment dengan memenuhi semua bahasa cinta. Mulai dari apresiasi, sentuhan, hadiah, itu semua diberikan. Lalu kedua, bermain. Lalu berikutnya memvalidasi emosi dan keinginan anak dan kebutuhan anak. Lalu berikutnya adalah dia otoritas untuk dia punya power, punya otonomi untuk mencoba sesuatu, untuk belajar, untuk salah. Lalu berikutnya batasan dan aturan-aturan gitu ya, itu untuk 7 tahun ke atas. Tapi kita fokus ke 4 kebutuhan itu. Misalnya tadi keinginan main gadgetnya kita tidak penuhi. Ketika anak walaupun 3 tahun terlebih tadi screen time-nya, dan saya juga tabu deh kalau anak di bawah 5 tahun atau syukur-syukur di bawah 7 tahun main gadget, jangan deh. Waduh, itu luar biasa. Pengaruh ke emosi itu luar biasa. Karena dia menghancurkan semua akal-akal yang baik, sisi-sisi baik. Oleh gadget itu sinar birunya nggak sehat banget gitu ya. Lalu tadi kalau misalnya, tapi dicontohkan ya, kalau misalnya Bunda ternyata udah terlanjur memberikan gadgetnya kita nggak penuhin karena itu keinginan. Kebutuhannya, kenapa dia main gadget terus apa sih?
Kebutuhan anak 5 tahun, kebutuhannya apa? Pengen ditemenin, pengen bermain, itu kita penuhi kebutuhannya. Oh, adek, gadgetnya disimpan, saya kan bunda juga nggak main. Adek, bunda punya mainan seru. Kita main yang namanya telur pecah yuk. Kita main ada puzzle yuk. Kita bercerita yuk. Nah, itu kebutuhan psikologis dasarnya penuhin. Tapi keinginannya tidak selalu dipenuhi. Termasuk, aduh pengen es krim, pengen es krim. Tidak membahayakan, tapi lagi batuk dan gak memungkinkan. Keinginannya kita tunda. Dek, tapi kebutuhannya ingin diperhatikan, ingin didengerin. Ade boleh makan es krim, tapi setelah sakit tenggorokannya sembuh ya, Ade boleh. Oh gitu bun, ya udah. Jadi kita makan sup dulu aja kan nanti sembuh, nanti boleh makan es krim. Nah itu ya, mudah-mudahan cara-cara kita menangani anak temper tantrum itu mudah-mudahan bisa teratasi. Baduratul Hidayah sudah cukup jelas? Ya, tetap Ya insya Allah, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Pastikan level emosi Bunda selalu di atas level emosi anak ya, sehingga bisa membaca pesan dari anaknya pengen apa dari balik tantrumnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Dia untuk jawabannya, semoga memuaskan ya untuk Bunda Duratul. Dan tadi yang saya tangkap sedikit dari jawaban Bu Dia, jadi bedakan dulu mana keinginan dan mana kebutuhan begitu ya Bu ya. Jangan langsung diberikan terus gitu. Jadi tetap kita tahu dulu ini keinginan atau sebenarnya ini kebutuhan. Begitu. Oke, selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi. Ini rasanya ini pertanyaan dari yang kayaknya sebagai yang sebelum menikah begitu, saya ingin menanyakan nih Bu Dia, biar jadi bekal di sini ya buat saya nanti atau buat teman-teman yang belum menikah mungkin di luar sana. Jadi kalau dari saya ini kan kayaknya dari tadi kan Bunda yang banyak berperan ya Bu. Nah lalu bagaimana sih peran ayah gitu Bu untuk Bu Dia untuk pengelolaan emosi begitu? Karena kan tadi kayaknya lebih banyak kok kayaknya ke Bunda gitu. Kalau di ayah sendiri perannya seperti apa? Begitu Bu. Itu. Siap. Oke, nah sebenarnya tadi sih udah disinggung juga ya bahwa dalam proses parenting itu peran fathering itu penting banget, baik itu dalam dia masa pengasuhan dan masa pendidikan. Jadi akhirnya perannya apa? Perannya adalah terus bersinergi dengan Bunda. Even itu adalah anak yang masih di bawah 7 tahun, berarti kita masih fokus ke masa pengasuhan. Di mana Bunda yang punya peran utama, tapi ayahnya tidak berlepas tangan. Karena ternyata yang namanya obat dari burnout-nya Bunda adalah ternyata ayah yang terjun dan hadir mengasuh anak-anaknya. Ketika ayahnya butuh, ketika bundanya butuh me time, 4 jam sekali tadi diambil ya, bunda-bunda yang suka burnout tuh suka tidak sempat atau tidak memungkinkan mengambil jatah istirahatnya per 4 jam sekali. Jadi ketika dalam keadaan kita sudah lelah fisik, sudah kelelahan, maka amarah itu akan meledak, meluap saja. Sehingga perannya ayah ketika di masa menyusui pun, itu kan bunda yang punya mengasihi. Tapi bukan berarti ayahnya nggak terlibat. Ayahnya memperhatikan. Sebelum bunda minta, ayah gantian dong pegang. Oh ini udah 2 jam nih bunda. Gantian sayang mandi dulu. Me time dulu, silahkan rawat. Karena itu untuk memelihara stabilitas emosi bunda. Yang nanti akan berimbas kepada kesehatan mental anak. Silahkan, itu sangat-sangat bisa diatur perannya masuk dimanapun. Ya perannya sama, kalau bundanya ngasuh 24 jam gitu, maka ayah pun berperan di situ. Dan jangan sampai turun tangan itu ketika diminta, atau apalagi udah diminta teriak-teriak, tetap kita sibuk ya, ayah misalnya di dunianya sendiri. Jadi silahkan, atur, memanage tadi. Bagaimana time managementnya. Bahkan saya dulu dengan Pak Dani, saya ini adalah seorang psikolog sebagai seorang psikolog yang lahir dari ibu penyintas baby blues berkepanjangan. Saya seorang psikolog yang lahir dari ibu penyintas postpartum depression. Setelah melahirkan saya, ibu saya 1 tahun depresi. Full dirawat 44 tahun yang lalu oleh psikiater.
Sehingga saya diasihi itu oleh seorang ayah. Anak yang ternyata punya riwayat ibu yang postpartum depression punya peluang yang lebih besar untuk mengalami hal yang sama ketika saya jadi seorang ibu. Tapi biiznillah, atas seizin Allah dan atas supportnya dari Pak Dandi Birdi yang hadir menjadi ayah siaga. Ayah mengasihi, kamu tidur deh sayang. Jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Pak Dandi yang jadi ayah siaga. Ada saat dimana butuh untuk dipompa, dimasukkan ke botol susu biasa, enggak langsung dari saya. Karena menjaga kewarasan saya, menjaga stabilitas emosi saya. Biiznillah, saya enggak terkena yang namanya seperti halnya postpartum depression yang dialami oleh ibu. Karena hadirnya seorang suami yang siaga. Gantian itu kurang lebih sekitar terus saja berlangsung. Tapi titik kritis anak tuh biasanya kan di 2 bulan pertama ya. Dimana masih memperhatikan takutnya nanti si bayi belum pinter juga miminya, belum ibunya, apalagi kalau ibunya ternyata persalinannya sulit ya, sesar segala macam, itu kan resiko sekali untuk terkena postpartum depression tadi. Akhirnya itu berperan sekali seorang ayah menjadi caregiver, rawat dan pengasuh dari ibu si anak. Mungkin nggak langsung ya, nggak setiap saat langsung mengasuh anaknya, tetapi merawat kesehatan mental istrinya, lalu juga tentu saja gantian nanti menjadi caregiver untuk anak. Itu luar biasa peran dari suami. Saya pun pernah mengadakan seminar-seminar yang terkait dengan baby blues dan postpartum depression dengan para psikolog, Kang Asep Hairul Ghani, dengan para psikiater ya, Dokter Untung, mengatakan enggak ada lagi obat dari baby blues berkepanjangan itu selain hadirnya suami. Hadir nggak hanya fisik tapi psikis, peran yang dibutuhkan, dukungan yang dibutuhkan, nggak ada lagi obatnya dari menghindari postpartum depression atau baby blues berkepanjangan. Mungkin itu ya, peran ayah tuh luar biasa. Silahkan mengamati, mengobservasi di mana butuhnya bunda, bertanya, berdiskusi, akhirnya menyepakati jalan-jalan yang bisa ya dikompromikan, dikolaborasikan. Insya Allah ayah pun dahsyat sekali peranannya dalam pengasuhan juga pendidikan. Dan tadi figur disiplin, figur mandiri, figur tanggung jawab itu adalah di ayah. Karena anak itu baru dilatih tanggung jawab, baru ditempa kemandiriannya adalah di atas 7 tahun. Berarti ayah di situ udah turun tangan. Kalau ada anak remaja 14 tahun, 15 tahun, belum mandiri, belum disiplin, belum bertanggung jawab, saya tanyakan yang pertama kali, bagaimana ayah berperan dalam pendidikannya? 90% mengatakan ayah tidak hadir dalam mendidik anak. Mudah-mudahan itu menjadi poin penting banget bahwa kehadiran ayah itu dahsyat dan sangat dirindukan dalam pengasuhan dan pendidikan keluarga Indonesia. Ayah, termasuk tadi ayah Tulus dan ayah-ayah yang lainnya, mari berperan ya, bahu-membahu bersinergi dengan para bunda di rumah. Demi apa? 1, demi meraih cinta Allah. 2, demi cinta pada diri sendiri, juga keluarga ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab, bisa mencerahkan juga ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dia, ini jawaban luar biasa. Jadi ternyata peran ayah itu nggak cuma mendidik aja ya Bu ya, tapi juga untuk mengasuh juga. Jadi nggak cuma mengasuh itu cuma urusan saya aja gitu. Tapi itu juga urusannya bersama begitu ya, bersinergi secara bersamaan. Luar biasa. Kalau dari pertanyaannya mungkin segitu dulu Bu, karena kan waktunya juga sudah habis begitu ya Bu. Jadi mungkin saya mungkin ngasih kesimpulan sedikit begitu ya Bu. Saya mengingat satu kalimat Bu Dia yang tadi teringat banget, bahwa anak itu nggak pernah jadi orang dewasa, tapi kita pernah jadi anak gitu. Jangan memaksakan untuk terus memahami anak memahami orang tua, tapi kita juga harus terus untuk memahami anak begitu ya Bu ya. Jangan terus meminta anak untuk mengerti orang tua, tapi kita juga harus mengerti
anak juga, begitu ya Bu ya. Itu yang saya tangkap, bahwa ternyata penting juga emosi marah itu nggak apa-apa, nggak salah, tapi tinggal bagaimana kita mengelolanya agar tidak jadi marah yang destruktif tadi, begitu ya Bu ya. Wah, luar biasa Bu Dia. Terima kasih juga untuk Bu Dia yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Saya juga terima kasih kepada teman-teman atau ayah bunda nih yang udah join pada sore hari ini, ikut aktif dalam sesi tanya jawab juga. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan untuk sebelum kita akhiri, kita akan membacakan dulu untuk pemenangnya, begitu Bu Dia, yang tadi sudah aktif untuk tanya dan mungkin juga menjawab dari pertanyaan Bu Dia. Dari pemenangnya pertama ada Ibu Bunda Durotul, begitu, yang tadi sudah pertanyaannya dibacakan. Yang kedua ada Bunda Afrida, yang ketiga ada Bunda Sasi, dan yang keempat ada Bunda Winarsi ya, Bunda Winarsi, dan juga yang kelima ada Bunda Tiara, begitu. Dan 5 orang ini mungkin yang saya sebutkan ini bisa langsung untuk menghubungi atau DM Instagramnya Akiko Nurul Hayat untuk mengirimkan alamat atau mungkin juga nanti menghubungi lagi lebih lanjut, begitu. Untuk nama-namanya saya bacakan lagi, mungkin yang pertama ada dari Bunda Durotul, yang kedua ada Afrida, Bunda Afrida, dan yang ketiga ada Bunda Sasi, dan yang keempat ada Bunda Winarsi, dan yang kelima ada Bunda Tiara. Begitu, masing-masing mendapatkan voucher Akiko sebesar Rp100.000. Alhamdulillah Alamin. Mungkin ini sudah di penghujung acara, begitu Bunda. Begitu banyak yang didapatkan dari sesi kita sore hari ini. Semoga tidak hanya bisa menjadi ilmu saja, tapi juga jadi bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai orang tua, begitu ya Bu Dia. Baiklah, sebelum saya akhiri, mungkin mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata dan juga mungkin ada yang kurang berkenan gitu dari kata-kata saya. Terima kasih untuk Bu Dia, terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung. Mungkin gimana nih? Sudah oke, baiklah. Kalau begitu mungkin kita akhiri saja, begitu ya. Terima kasih Bu Dia. Semoga nanti bisa ketemu nih Bu Dia. Saya penasaran ikut yang workshopnya itu Bu Dia. Nanti ya, semoga ditunggu ya. Iya, saya mau ikut yang di Surabaya, begitu ya. Kalau mungkin yang ayah bunda nih yang mau ikut juga, nanti bisa menghubungi, begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu Dia. Nanti kita lanjutkan. Akhiri sesi ini, akhiri pertemuan ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu alla wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai berjumpa lagi di Family Talk selanjutnya. Ya, wajazakumullah khairan. Sampai nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dia. Iya Bu. Ya, sampai nanti.